Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kabupaten Pemalang II akan mempresentasikan hasil studi analisis wilayah. Rencana Kabupaten Pemalang ada Alfi, Frisa, Atia, Ihsan, Hernan, dan juga Nadine. Untuk konten ada evaluasi struktur, evaluasi pola, AHP, isu, kemudian kesimpulan. Yang pertama, evaluasi struktur ruang dibagi menjadi identifikasi dan juga evaluasi. Yang pertama, identifikasi agregasi pemukiman menunjukkan simpul klasifikasi perkotaan random atau acak. Yang kedua, agregasi fasilitas dilakukan dengan analisis kernel dengan weighted overlay dan menunjukkan hierarki sebagaimana tertera pada peta. Untuk kerangka pikir evaluasi struktur ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis aksesibilitas dengan weighted overlay dan menunjukkan hasil sebagaimana pada peta. Dan yang kedua, analisis konektivitas ada indeks alfa, beta, gamma, dan juga eta. Evaluasi yang selanjutnya adalah analisis mobilitas yang rata-rata hasilnya mendapatkan 0,8 sampai 0,9 sehingga dapat dikatakan baik. Lalu yang terakhir adalah analisis interaksi dan didapatkan simpul yang interaksinya paling tinggi di simpul Kecamatan Kaman, Kecamatan Pemalang. Setelah dilakukan identifikasi dan juga evaluasi struktur ruang, lalu dilakukan scoring dan ditentukan range-nya sehingga dapat diketahui klasifikasi peran sebuah perkotaan. Dan kesimpulan dari analisis ini adalah terdapat 9 perbedaan hierarki sistem pusat pelayanan antara kondisi existing dan juga peran sesuai RT/RW. Dari perbandingan existing dengan RT/RW, hanya terdapat 4 kecamatan yang perannya sudah tercapai, yakni Pemalang sebagai PKL, Talukan sebagai BPK, Comal sebagai PKL, dan Pulau Jami sebagai BPK. Adapun kecamatan Taman yang dalam RT/RW tidak disebutkan, dalam kondisi existing sudah menjadi PKL. Dalam melakukan evaluasi pola ruang, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi pola ruang untuk kemudian melakukan analisis kesesuaian lahan menggunakan berbagai macam variabel berikut untuk kemudian menemukan lahan yang sesuai untuk kegiatan budidaya, yaitu seluas 773,13 km persegi. Selanjutnya dilakukan analisis intersect dengan guna lahan yang telah teridentifikasi untuk kemudian menemukan guna lahan mana saja yang berada pada lahan yang tidak sesuai. Ini berdasarkan hasil analisis sebesar 7,11% penggunaan lahan existing ini berada pada lahan yang tidak sesuai atau klasifikasi yang tidak sesuai. Kemudian pada kondisi RT/RW terdapat 5,60% pola ruang atau rencana pola ruang yang berada pada klasifikasi lahan yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis daya dukung demografis di mana ditemukan bahwa Kecamatan Wotokumpul merupakan kecamatan yang memiliki daya dukung demografis yang paling tinggi dan Kecamatan Comal adalah yang sebaliknya. Selain itu ditemukan juga terdapat 6 kecamatan yang memenuhi daya dukung demografis, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada daya dukung air. Hasil dari perhitungan memperlihatkan bahwa ketersediaan air masih sangat melebihi dari kebutuhan, sehingga kebutuhan air masih sangat tercukupi. Evaluasi lahan permukiman. Hasil evaluasi akan ada penambahan kebutuhan lahan permukiman sebesar 1.000 hektar pada tahun 2040. Skenario the highest and best use. Untuk melakukan analisis skenario THBU, maka digunakan hasil analisis dari raca sumber daya alam untuk menentukan mana yang paling menguntungkan. Yang pertama ada sektor pertanian, hortikultura buah, sektor perkebunan, sektor pertanian tanaman pangan, sektor pertambangan, subsektor perikanan tambak, subsektor perikanan air tawar, dan berikut adalah tabel dari THBU. Dari skenario the highest and best use, terdapat 3 skenario, yaitu business as usual, agropolitan, dan metropolitan. Skenario yang terpilih adalah skenario agropolitan. Tahapan yang selanjutnya adalah identifikasi, strukturisasi, dan AHP isu. Di sini, kita memiliki kerangka berpikir berupa tahapan-tahapan yang kami lakukan. Setiap tahapannya memiliki output, mulai dari daftar panjang potensi dan masalah, isu-isu pembangunan, pohon masalah, dan pohon tujuan, dan kita akan melakukan tahapan AHP isu untuk mendapatkan isu strategis prioritas untuk mendapatkan rumusan solusi. Berikut adalah hasil identifikasi isu berupa daftar panjang potensi dan masalah. Nantinya, berbagai potensi masalah dari lintas sektor akan distrukturisasi dan membentuk deskripsi isu. Berikut adalah 9 deskripsi isu yang telah kami ramu. Deskripsi isu ini akan lebih tervisualisasikan dalam pohon masalah dan juga pohon tujuan yang telah kami buat. Pemilihan isu strategis dengan AHP. Dalam menentukan rencana tata ruang final, perencana Kabupaten Pemalang menggunakan metode Analytic Hierarchical Process atau AHP.
Tingkat kepentingan kriteria yang paling tinggi adalah kelestarian lingkungan atau konservasi, yakni sebesar 37,93%. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana atau pembangunan, yakni sebesar 33,13%. Dan yang terakhir adalah kriteria sistem pengelolaan wilayah yang terpadu atau implementasi dengan nilai sebesar 28,94%. Dari hasil perhitungan AHP menunjukkan prioritas isu yang paling sesuai untuk dibahas berdasarkan kriteria-kriteria yang mendefinisikan tujuan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai isu-isu strategis Kabupaten Pemalang yang diurutkan berdasarkan prioritasnya. Isu strategis yang pertama adalah optimalisasi sistem pengolahan sampah di Kabupaten Pemalang sebagai penunjang kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Isu ini penting karena berdampak ke berbagai sisi kehidupan dan untuk Kabupaten Pemalang mendesak karena sarana TPA yang ada hampir koplo. Di sisi lain, jumlah penduduk semakin meningkat sehingga harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah yang semakin serius. Adapun poin masalah dari isu saya adalah sebagai berikut. Yang saya uji menggunakan regresi melalui 4 tahap yang semuanya memenuhi sehingga isu saya ini relevan. Lanjut ke pembahasan, pada tahun 2018, sebanyak 458 meter kubik sampah diangkut per harinya. Adapun jumlah ini baru sekitar 12,82% dari total produksi sampah di Kabupaten Pemalang. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa volume sampah dan jumlah penduduk berbanding lurus sehingga dari tahun ke tahun jumlah sampah akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan dalam grafik berikut. Untuk sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Pemalang, yang pertama ada TPA, yakni TPA Pengusahaan Pemalang, yang diperkirakan mampu menampung sampah hingga tahun 2025. Adapun yang lainnya ada 68 TPS dan 6 TPST yang tersebar di 12 kecamatan. Adapun kecamatan yang tidak memiliki TPS adalah Kecamatan Batu Kumpul dan Pulau Sari. Kemudian persebaran dan jangkauan TPS dapat dilihat pada peta pada slide. Selanjutnya, untuk armada pengangkutan sampah maksimal dapat mengangkut 542 meter kubik sampah. Namun pada realitanya baru mengangkut 458 meter kubik sampah per harinya, sehingga dapat dikatakan belum optimal. Sebenarnya sudah ada pengolahan sampah di TPA dan di swadaya masyarakat, namun masih berskala kecil dan menengah, karena ada keterbatasan dari sisi sumber daya manusia. Selain itu masih berfokus juga di Kecamatan Pemalang dan Petarukan. Lalu ada fakta bahwa mayoritas masyarakat, yakni sebanyak 78,83% masih membakar sampah. Hal ini akan menimbulkan risiko, yakni polusi, yang jika dihitung pada tahun 2018 menghasilkan beban emisi CO sebesar 3.026 ton dan emisi CH4 sebesar 462 ton. Kemudian ada fakta juga terdapat penumpukan sampah di Kecamatan Ulu Jami, yang mana kecamatan ini merupakan kawasan rawan banjir, sehingga penumpukan ini dapat meningkatkan risiko banjir yang kemudian dapat berdampak kepada turunan lain seperti sumber penyakit. Dari pembahasan dan temuan tadi, saya pun mencoba melakukan vulnerability analysis of solid waste management, yang mana akan mengetahui area mana yang paling rentan untuk dilakukan penanganan persampahan sehingga harus diprioritaskan dengan variabel yang tertera dengan bobot yang tertera, dan dihasilkan bahwa 1.053 hektar area permukiman di Kabupaten Pemalang tergolong kerentanan sangat tinggi, yang mana perlu prioritas penanganan persampahan. Adapun wilayah yang masuk dalam kerentanan sangat tinggi, dominasinya ada di bagian utara wilayah. Selanjutnya ini adalah analisis SWOT-nya. Dan terakhir saya dapat memberikan rekomendasi berupa pertama melakukan prioritas penanganan sampah di wilayah rentan, kemudian kedua peningkatan kesadaran masyarakat mengolah sampah, kemudian ketiga perluasan TPA dan penambahan TPA baru, penambahan TPS, penambahan armada dan juga pengolah sampah sehingga pengolahan sampah di Kabupaten Pemalang dapat lebih optimal. Adapun secara ringkas dapat dilihat pada pohon berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan optimalisasi infrastruktur sebagai upaya pengentasan ketidakmerataan dan kerentanan sosial di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, latar belakang. Kabupaten Pemalang bagian selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik sumber daya alam maupun pemandangan dan lingkungan yang masih asri. Namun kontribusi terhadap PDRB-nya masih rendah serta memiliki kerentanan sosial yang tinggi. Hal ini bisa diakibatkan karena perbedaan infrastruktur di utara dan selatan kabupaten. Jika tidak ditangani, dikhawatirkan ketimbangan antara daerah utara dan selatan kabupaten akan semakin meningkat. Berikut adalah
pohon masalah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, tidak optimalnya sarana kesehatan. Yang dimaksud adalah persebaran yang tidak merata mengakibatkan akses dan pilihan yang terbatas pada beberapa kecamatan. Dilihat dari peta dan grafik bahwa akumulasi sarana kesehatan masih di sebelah utara. Yang kedua, tidak optimalnya sarana pendidikan. Secara keseluruhan, daerah utara lebih padat pendidikan dibandingkan dengan daerah selatan. Hal ini berpengaruh pada pilihan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Selain itu, juga dilihat dari rendahnya APS pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, penduduk Kabupaten Pemalang lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, tidak optimalnya sarana perniagaan. Terlihat dari peta bahwa akumulasi sarana perniagaan masih di utara. Dan yang keempat, tidak optimalnya sarana transportasi. Yang dimaksud adalah tidak adanya terminal dan juga adanya jalan pantura yang mengakibatkan industri di sebelah utara kabupaten lebih banyak. Yang kemudian dampak infrastruktur yang tidak merata, yang pertama adalah berakumulasinya penduduk di utara kabupaten sebagaimana di peta dan juga dilihat dari grafik penduduk datang itu didominasi pada kecamatan di sebelah utara. Yang kedua, penanganan kemiskinan lebih efektif di utara. Dari presentase penduduk miskin tahun 2011 dan 2019 menunjukkan penurunan yang lebih banyak di kabupaten sebelah utara. Yang ketiga, kerentanan sosial didominasi kecamatan bagian selatan dari data sebagai berikut dan dilakukan dengan metode scoring, menghasilkan peta di mana didominasi kerentanan sosialnya masih di bagian selatan. Yang keempat, rendahnya kontribusi PDRB ADHK, dan yang kelima, tingginya indeks Williamson di utara kabupaten. Meskipun setelah dihitung indeks Williamsonnya rendah, namun ketika dipetakan terjadi ketimpangan antara utara dan selatan. Kemudian uji keterkaitan antar variabel dengan variabel dependen indeks Williamson dan variabel independen keempat sarana memenuhi 4 uji. Kesimpulannya, meskipun nilai indeks Williamson antar kecamatan di Kabupaten Pemalang sangat rendah, terdapat ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Pemalang. Hal ini juga selaras dengan perbedaan PDRB tiap kecamatan. Semakin lengkapnya infrastruktur suatu tempat, maka tempat tersebut akan semakin banyak dihuni dan dijadikan tempat tinggal seseorang. Semakin padat penduduk suatu tempat, maka daerah tersebut akan berkembang dan memiliki iklim perekonomian yang baik. Tingkat ekonomi yang baik mengakibatkan peningkatan kualitas SDM. Untuk rekomendasi terbagi menjadi 4 bidang, yaitu akses pendidikan, pemerataan akses kesehatan, transportasi, dan juga niaga untuk pembangunan yang merata sehingga kerentanan sosial dapat berkurang, pemerataan penduduk, dan juga peningkatan kontribusi PDRB pada kecamatan yang tertinggal dengan cara sebagaimana tertera di layar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Isu strategis selanjutnya yaitu pertumbuhan industri yang mengancam kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang, dilatar belakangi dari kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pemalang yang cukup tinggi dan juga pertumbuhan fungsi industri yang meningkat dari tahun ke tahun. Tercantum dalam RPJMD tahun 2016 hingga 2021 Kabupaten Pemalang bahwa terjadi ancaman penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah kerangka berpikir dan metode yang saya gunakan untuk menganalisis isu strategis ini, dan berikut adalah data analisis yang saya gunakan. Berikut adalah matrik cause and effects yang menunjukkan hubungan isu yang saya bahas dengan potensi masalah yang ada di Kabupaten Pemalang, dan berikut adalah causal loop diagram yang menyatakan bahwa isu yang saya gunakan ini valid dan juga memiliki keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa kegiatan industri di Kabupaten Pemalang didominasi dengan klasifikasi merah di mana pengelolaan air limbah yang ada belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dan berikut adalah proyeksi keberadaan kegiatan industri dan limpasan air limbah di tahun 2040. Apabila kita lakukan neraca moneter, maka pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Pemalang akan memberikan keuntungan paling rendah sebesar 8,57 triliun dan paling besar adalah 18,36 triliun rupiah. Di balik keuntungan tentu ada kerugian. Pertumbuhan industri di Kabupaten Pemalang membentuk sumber pencemaran air limbah yang baru. Terdata sebanyak 26 fungsi industri yang menjadi sumber pencemaran air limbah. Ini baru 0,001% dari seluruh fungsi industri yang ada di Kabupaten Pemalang. Setelah melihat kebijakan terkait pengembangan industri, ternyata sejauh ini belum ada kebijakan yang spesifik terkait pengelolaan air limbah industri pasca penerbitan laporan utama dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Pemalang di tahun 2019. Untuk mengetahui besar kerugian yang didapatkan, dilakukan analisis dampak pencemaran air limbah industri sesuai dengan panduan analisis yang tertera dalam salin dia.
Berikut adalah perhitungan dari dampak pencemaran terhadap subsektor, mulai subsektor pertanian, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, dan juga dampak pencemaran terhadap lahan permukiman. Hasil akhir perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan industri untuk kondisi saat ini memberikan keuntungan sebesar 1,07 triliun rupiah, untuk di tahun 2040 melalui proyeksi tertinggi memberikan kerugian sebesar 17.582,63 triliun rupiah, dan untuk proyeksi terendahnya memberikan keuntungan sebesar 7,5 triliun rupiah. Perlu diingat bahwa analisis yang dilakukan ini hanya berdasar terhadap 26 data sumber pencemaran air limbah industri yang ada di Kabupaten Pemalang, yakni sekitar 0,01% dari jumlah keseluruhan fungsi industri yang ada. Dilakukan juga analisis SWOT untuk memperdalam pemahaman kita mengenai isu yang dibahas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan isu strategis ini adalah bahwa pembangunan industri ternyata mempengaruhi kualitas air sungai di Kabupaten Pemalang. Pengaruh yang diberikan pun bersifat multiplier effect, membentuk siklus yang bisa kita lihat dalam causal loop diagram di bagian penjelasan metode. Pengelolaan air limbah industri merupakan jawaban untuk mewujudkan agar buangan air limbah industri tidak merusak atau mencemari lingkungan di Kabupaten Pemalang. Dan saya memberikan rekomendasi yaitu penerapan konsep industri terpadu. Kawasan industri terpadu merupakan kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas infrastruktur yang menunjang. Tujuan-tujuan tersebut dibentuk dalam strategi spasial, dan berikut adalah sedikit gambaran mengenai konsep perencanaan industri terpadu yang saya rekomendasikan. Selain menyelesaikan permasalahan air limbah di Kabupaten Pemalang, juga memberikan keuntungan dari aspek-aspek lainnya. Sekian pemaparan isu strategis dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Hernan. Selanjutnya merupakan salah satu isu strategis lainnya, ini adalah ancaman degradasi lingkungan pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pemalang. Dimana seperti kita ketahui bahwa daerah pesisir Kabupaten Pemalang ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar yang termanifestasikan dalam bentuk sumber daya perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Dimana pemanfaatan dari potensi pesisir ini dalam gilirannya mampu berkontribusi secara besar terhadap perekonomian Kabupaten Pemalang dan berpengaruh besar juga terhadap perkembangan Kabupaten Pemalang. Namun keberlanjutan dari sumber daya ini dalam memberikan manfaat ekonominya terhadap perkembangan Kabupaten Pemalang ini terancam oleh adanya degradasi pesisir. Di mana degradasi lingkungan pesisir ini adalah berupa yang pertama, ini adalah kerusakan habitat tanaman pesisir, mangrove, dan juga padang lamun. Di mana berdasarkan data dari DLH Kabupaten Pemalang pada tahun 2018, sebesar 1.852 hektar mangrove dari 1.946 hektar habitat mangrove ini mengalami kerusakan. Sementara pada padang lamun sendiri ini sebesar 139 hektarnya mengalami kerusakan, di mana penyebab utama dari rusaknya habitat mangrove ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merubah atau mengkonversi lahan mangrove menjadi untuk kegiatan budidaya. Sementara pada padang lamun ini sendiri secara utama diakibatkan oleh adanya tingginya arus laut dan sedikit faktor manusia di dalamnya. Selanjutnya adalah merupakan penurunan muka tanah dan intrusi air laut, di mana berdasarkan penemuan Utomo pada tahun 2013 bahwa intrusi air laut di pesisir Kabupaten Pemalang ini telah mencapai 5,8 km jauhnya dari garis pantai. Sementara berdasarkan penelitian Andreas et al. Pada tahun 2017, daerah pesisir Kabupaten Pemalang ini telah mengalami penurunan muka tanah dengan laju sebesar 1 hingga 20 cm per tahunnya, di mana hal ini secara utama disebabkan oleh adanya pemanfaatan air tanah yang luar biasa tinggi dan sangat berlebihan. Selanjutnya ini adalah berupa abrasi, di mana berdasarkan penelitian dari Aprilia et al. Pada tahun 2017, abrasi ini di daerah pesisir Kabupaten Pemalang telah mengakibatkan hilangnya lahan daratan sebesar 445 hektar dan dengan laju tingkat abrasi sebesar 2,5 hektar per tahunnya. Sementara itu berdasarkan hasil analisis INARES juga ditemukan bahwa memang sebagian besar lahan pesisir di Kabupaten Pemalang ini memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap abrasi yang disebabkan secara utama oleh adanya faktor alami dan juga faktor manusia. Selanjutnya adalah banjir rob, di mana berdasarkan hasil analisis INARES, pesisir Kabupaten Pemalang ini memiliki risiko yang besar dan kerentanan yang besar juga terhadap bencana banjir rob. Di mana bencana banjir rob ini akhir-akhir ini sering terjadi berdasarkan berbagai macam lansiran berita. Selanjutnya adalah adanya peningkatan permukaan air laut yang menurut penelitian Andreas et al. Pada tahun 2017, peningkatan ini adalah sebesar 0,6 cm per tahunnya, di mana kemudian lembaga independen Coastal Climate Central ini memprediksikan bahwa pada tahun 2030, sebagian besar lahan pesisir ini akan tenggelam oleh adanya peningkatan permukaan air laut, yang secara utama disebabkan oleh adanya climate change dan juga perubahan
dari suhu yang semakin meningkat. Berikut merupakan analisis sebab akibat antar variabel. Kemudian dianalisis potensi kerugian moneter dari sumber daya pesisir yang terancam oleh adanya degradasi pesisir ini, di mana berdasarkan hasil analisis ini ditemukan sebesar 866 miliar rupiah per tahunnya akan berpotensi hilang oleh degradasi pesisir ini. Kemudian merupakan analisis SWOT yang dilakukan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa degradasi lingkungan pesisir di Kabupaten Pemalang ini adalah berupa adanya abrasi, kerusakan habitat tanaman pesisir, banjirop, penurunan muka tanah, dan juga peningkatan permukaan air laut yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor alamiah. Dan selanjutnya hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya manfaat ekonomi dari sumber daya pesisir sebesar 866 miliar per tahunnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk meningkatkan mitigasi bencana pesisir dan juga pemanfaatan teknologi infrastruktur, kemudian meningkatkan kesadaran dan konsep masyarakat, mengembangkan konsep pembangunan wilayah yang mengadaptasi climate change, dan sebagainya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Optimalisasi produktivitas lahan sebagai usaha untuk pengembangan kawasan sentra pertanian di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki potensi pada sektor pertanian. Menetapkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang menjadi kawasan sentra pertanian merupakan usaha yang tepat untuk memanfaatkan potensi yang ada. Sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Pemalang. Berdasarkan persentase kontribusi PDRB sektoral terhadap PDRB total, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar yakni sebesar 24,41% dari total PDRB Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil analisis ekonomi tipologi Klasen, sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, sumber daya manusia sektor pertanian. Tenaga kerja di Kabupaten Pemalang dominan berada pada sektor A, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan. Selanjutnya diikuti dengan sektor G dan sektor C. Sebanyak 125.000 jiwa bekerja pada sektor A atau sebesar 21% dari total penduduk usia produktif. Analisis potensi lahan pertanian menggunakan analisis kesesuaian lahan dengan metode weighted overlay. Kriteria yang digunakan adalah bukan kawasan lindung, kelerengan kurang dari 40%, jenis tanah yang paling baik, bukan lahan terbangun existing, bukan kawasan hutan, tidak berada pada badan air dan sepadannya, keterdekatan dengan jalan, keterdekatan dengan sungai, ketersediaan cadangan air tanah, karakteristik hidrogeologi, dan tidak berada pada daerah tingkat rawan bencana tinggi. Selanjutnya, pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Pemalang sebesar 63.000 hektar atau 56% dari total luas lahan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, didapatkan cadangan lahan yaitu sebesar 1.874 hektar. Hal ini berarti Kabupaten Pemalang telah memanfaatkan 96% potensi lahan pertaniannya. Untuk mencari komoditas unggulan, digunakan analisis static location quotient atau SLQ, di mana SLQ lebih 1 merupakan komoditas unggulan. Komoditas unggulan tanaman pangan ada padi sawah. Untuk hortikultura buah-buahan ada belimbing, nangka, dan nanas. Nanas merupakan salah satu buah terkenal khas Kabupaten Pemalang. Untuk selanjutnya, terdapat 10 komoditas unggulan hortikultura sayur-sayuran dan 8 komoditas unggulan perkebunan. Selanjutnya, infrastruktur sebagai faktor pendukung pembangunan pertanian. Berikut adalah tabel kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Pemalang, di mana kondisi jaringan irigasi Kabupaten Pemalang rusak dan hanya 21,9% berkondisi baik. Selanjutnya ada fasilitas pasar, di mana terdapat 106 pasar yang tersebar di 14 kecamatan Kabupaten Pemalang. Berikut adalah jaringan jalan. Jaringan jalan telah menjangkau hampir seluruh lahan pertanian. Dilakukan uji pengaruh jaringan irigasi dan fasilitas pasar terhadap produksi pertanian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 4 prasyarat yaitu normalitas, homoskedasisitas, dan multikolinearitas dan autokorelasi di mana semua asumsinya terpenuhi. Kesimpulan uji pengaruh adalah panjang irigasi dan jumlah pasar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi pertanian. Pertanian dan wisata merupakan dua hal yang dapat saling terkait. Pengembangan kawasan sentra pertanian menyediakan lahan-lahan yang memiliki daya tarik dan dapat dijadikan agrowisata. Sementara perkembangan agrowisata juga dapat menjadi katalisator dalam pengembangan kawasan sentra pertanian. Berikut adalah hasil analisis SWOT yang telah dilakukan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi.
Pengembangan kawasan sentra pertanian di Kabupaten Pemalang telah didukung dengan posisi sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Lalu dari aspek sumber daya manusia, pengembangan kawasan sentra pertanian telah memiliki peluang dalam hal kuantitas. Akan tetapi, kondisi infrastruktur yang belum optimal dapat menjadi penghambat tujuan peningkatan produksi pertanian karena infrastruktur memiliki pengaruh terhadap jumlah produksi. Mengurangi dampak ancaman bencana dengan mengoptimalkan kemampuan mitigasi di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis dan beragam. Kondisi wilayah Pemalang memanjang dari pesisir pantai utara hingga ke pegunungan Gunung Slamet. Kondisi geografis Pemalang yang beragam ini juga membuat ancaman yang beragam pula. Hampir seluruh ancaman dan risiko kebencanaan mulai dari bencana abrasi, kekeringan, longsor hingga gunung meletus. Berikut adalah tabel klasifikasi dan jenis bencana, lalu ada landasan hukum dan juga causal loop analysis. Selanjutnya, berikut adalah kumpulan peta kerentanan akan bencana. Dapat kita lihat pada overlay multi bencana bahwa mayoritas kerentanan yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sangat tinggi. Serta untuk resiko, dapat kita lihat bahwa resiko di Kabupaten Pemalang mayoritas adalah tinggi. Bencana yang paling banyak terjadi merupakan kebakaran disusul dengan angin kencang dan hujan angin, dan ketiga merupakan longsor. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, di pasal 9 tertera bahwa pencegahan dilakukan melalui kegiatan A. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan B. Penggunaan teknologi tinggi. Terdapat kontradiksi antara peraturan pemerintah dengan realita, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada saat ini Pemalang memiliki jumlah sistem peringatan dini elektronik yang sangat sedikit. Ini sangat akan berdampak karena hampir seluruh permukiman di Kabupaten Pemalang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Status permukiman didominasi dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi ini kemudian menjadi merugikan banyak jiwa dan menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Dapat dilihat dari banyaknya bencana alam dan jenis bencana di Kabupaten Pemalang, serta luas permukiman yang terdapat bencana menurut luas dan tingkatnya. Berikut ada review kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut. Analisis fasilitas kesehatan. Semua fasilitas kesehatan tempatnya berada sudah sangat baik, yaitu dapat di bagian wilayah dengan kerentanan dengan tingkat risiko yang tinggi. Ini kemudian memudahkan adanya proses evakuasi serta menimbulkan kecepatan tanggap akan bencana. Dan berikut adalah jumlah fasilitas kesehatan berdasarkan tingkat kerentanan dan risiko beserta peta-petanya. Selanjutnya ada analisis fasilitas pendidikan. Semua fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pemalang memiliki kerentanan dan risiko yang tinggi terhadap bencana. Dan berikut adalah jumlah fasilitas pendidikan berdasarkan tingkat kerentanan dan risikonya serta peta-petanya. Berikut ada analisis SWOT. Ada tantangan pengembangan. Yang pertama, hampir seluruh wilayah di Pemalang merupakan wilayah yang rentan dan terdampak risiko bencana. Yang kedua, peningkatan ekonomi menjadi dampak yang serius jika bencana yang sangat beragam ini tidak dioptimalkan kemampuan mitigasinya, karena akan banyak sekali kerugian yang dihasilkan. Yang ketiga, menurut analisis agregasi permukiman, area yang paling berdampak ada pada kawasan utara di mana didominasi oleh rawan bencana banjir, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Dan berikut ada beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama adalah SPARE, merupakan sebuah pemodelan yang komprehensif dalam pengategorisikan faktor-faktor penyebab bencana dan antisipasi yang diperlukan dari bencana tersebut. Lalu ada area luapan atau retensi darurat dan juga aplikasi informasi kebencanaan. Terima kasih. Akhirnya, sampai pada kesimpulan untuk keseluruhan, pembangunan Kabupaten Pemalang belum optimal ditandai dengan buruknya pengelolaan sampah, infrastruktur yang belum merata, tingginya kerentanan sosial, belum memperhatikan lingkungan, sebab masih adanya limbah industri, degradasi pantai dan rusaknya kawasan mangrove, pembangunan yang belum berbasis mitigasi bencana, serta pengembangan potensi pertanian yang belum optimal. Sekian dari kami, Kabupaten Pemalang II mengucapkan terima kasih.